Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ini ketiban beban kereta cepat, bayangkan begitu ya. Dari temuan BPK ada masalah besar ya, dampaknya itu adalah kerugian besar ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada apa begitu kan? Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita seolah-olah proyek ini adalah proyek yang baik begitu kan. Oke, dalam jangka panjang memang baik begitu kan. Tetapi konsesinya kita lihat saja begitu kan. Berapa tahun, ya, puluhan tahun di situ begitu kan. Bahkan baru untung katanya 50 tahun sampai 80 tahun begitu. Bagaimana dengan kerugian yang ditemukan oleh BPK begitu ini? Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal membebani PT KAI ya, anggaran negara berpotensi tersedot untuk menyelesaikan proyek ini. Bayangkan apalagi ditambah kereta cepat Jakarta-Surabaya. Ini di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Jadi kalau kita ambisius sekali bukan waktunya sekarang, tetapi kita lihat saja dampak kesejahteraan ekonomi hari ini begitu ya, terutama kepada masyarakat di situ begitu. Ya, sah saja sebenarnya pemerintah membangun seperti ini begitu kan. Seolah-olah ya kalau konsisinya sampai 50 tahun atau 80 tahun baru bisa untung begitu kan, seolah-olah ini kan diprank oleh Cina begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya, banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Ini ya, akibat beban berlipat kereta cepat, BPK mendapati dua permasalahan soal cost overrun ya, kereta cepat Jakarta-Bandung ya. PT KAI ya terancam merugi, juga melanggar hukum ya. Simak ini dalam Tempo begitu kan ya. Ini sangat keren sekali begitu ya. Bahkan katanya sih ya, dalam penyelesaian ini banyak muncul spekulasi di situ begitu ya. Bahkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal membebani PT KAI. Dalam artian apa? Apakah juga menjadi beban kepada APBN kita begitu kan? Lah jelas semua proyek negara akan membebani keuangan negara. Masa disuruh membebani keuangan kas sekolah? Ini komentar-komentar netizen ada pro dan kontra di situ begitu ya ini. Ada nggak sih aturan yang bisa menghukum pembuatan ya kebijakan-kebijakan yang bikin merugi gitu? Muak lihat proyek-proyek mangkrak lah, biaya membengkak lah, katanya nggak pakai APBN, jadi pakai APBN lah. Bagaimana mungkin ruginya ya? Tidak mungkin rugi karena yang terlibat dalam gagasan, perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah orang-orang yang sangat cerdas, jujur dan mereka adalah orang-orang yang sangat NKRI. Ya siapa tahu begitu kan. Masalah ini kan bukan soal masalah NKRI atau apa begitu kan. Semuanya itu nasionalisme begitu kan. Tetapi yang namanya untung dan rugi itu pasti ada di situ begitu kan. Kita lihat saja begitu ya. Kalau mangkraknya tidak di situ begitu, tapi kerugian besar berapa triliun di situ begitu ya. Kita cek saja begitu kan. Bagaimana teman-teman dari PPK di situ ya. Bahkan bisa ya mengakibatkan kerugian besar di situ begitu. Ini nggak perlu ahli untuk mengerti masalah ini. Kalau uang sendiri sih terserah. Menurut saya ini kejahatan ya, yang mesti ya diadili semua yang terlibat. Ya, lihat saja kalau untungnya sampai ya baru untung misalnya 50 tahun atau 80 tahun begitu kan. Orang-orang yang membuat kebijakan itu sudah meninggal di situ. Siapa yang menikmati? Anak cucunya misalnya begitu kan. Itu pun kalau tidak ada kendala. Bagaimana dengan perawatan begitu ya? Atau jangan-jangan ya 50 tahun lagi 20 tahun ada yang lebih canggih daripada kereta cepat ini begitu kan. Kan begitu logikanya begitu ini. KPK nggak mau masuk ke sini ya, maunya ke Formula E aja. Ini kritikan-kritikan dari netizen banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Jadi makin kelihatan kalau niat sebenarnya itu berdagang, menyediakan transportasi namun buat masyarakat nyari untung ya. Terus kok kalau untung ya, kalau nggak untung mau di stop dan dibodohin infrastrukturnya. Negara nyari untung dari fasilitas publik atau udah ya aneh ini. Ini publik ya, ini aja udah aneh begitu, katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Artinya apa selama ini kalau kita melihat dari kereta cepat sebenarnya jangka panjang itu adalah baik begitu kan. Tetapi di satu sisi Indonesia belum saatnya dan belum mampu di situ begitu kan. Ya pada akhirnya katanya tidak ada pembengkakan tapi tahu-taunya ya jaminannya bisa saja APBN begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya dari Tempo ya, saya kutip ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal membebani PT KAI ya. Anggaran negara berpotensi tersedot untuk menyelesaikan proyek ini. Bayangkan begitu ya, ada bendera Cina dan Indonesia di situ begitu.
Badan Pemeriksaan Keuangan BPK menemukan dua persoalan dalam membiayai proyek kereta cepat. Ini kan ada dua persoalan begitu ya. Sudah ditemukan oleh BPK, apa diantaranya begitu ya. Ini proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau KCJB ya, potensi kerugian dan pelanggaran aturan. Kedua yang berkaitan dengan pembengkakan ya, pembengkakan biaya alias cost overrun ya, yang membelit proyek sepur berkecepatan 350 km per jam itu. Dalam artian apa? Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal apakah nanti pemeriksaan dari PPK akan menemukan kerugian-kerugian besar di situ begitu kan. Apakah ini tindakan yang harus kita lakukan bagaimana begitu kan. Bahkan melalui pemeriksaan atas sistem pengendalian internal keputusan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah ya, kita lihat saja bagaimana nanti begitu di situ. Tetapi dalam Tempo ini mengatakan jelas di situ ada berpotensi kerugian luar biasa ya. Kalau memang ada kerugian luar biasa di situ begitu, mestinya siapa yang mesti disalahkan di situ begitu kan. Kerugiannya dalam bentuk apa? Memperkaya diri atau memang benar-benar rugi di situ begitu kan. Kita cek saja begitu kan. Karena faktanya hari ini menunjukkan bahwa ya dimanapun tol saja dikorupsi begitu kan ya. Ya, tidak hanya bahwa berharap angka korupsi ini semakin naik ya. Saya tidak berharap seperti itu begitu kan. Tapi sangat disayangkan kalau memang ada kerugian besar begitu dan bahkan pakar politik, pakar ekonomi mengatakan wah, ini proyek ambisius sekali katanya begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan, melihat dari apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Kalau memang sudah tidak mampu begitu kan, ngapain masih membuat kereta cepat kan, begitu logika orang begitu kan. Tapi inilah jangka panjang apapun ya yang dilakukan ya, seolah-olah ini ambisius banget begitu kan. Bahkan ini beban berlibat akibat pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung begitu ya. Kalau ada pembiayaan yang luar biasa bagaimana di situ begitu. Ini dikutip dari Tempo begitu ya, 28 Juni 2023. Bayangkan begitu, pembiayaannya sudah membengkak begitu di situ begitu, kerugiannya pasti ada di situ ya, ada permasalahan besar di situ begitu kan. Kita cek saja nanti begitu ya. Bahkan ya ini ketiban beban kereta cepat. Badan Pemeriksaan Keuangan mendapati sejumlah masalah dengan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung utang PT KAI dari Cina senilai 542,60 juta ya. Bahkan berapa begitu kan, ini US dollar begitu kan, 542 juta, 68 juta begitu kan, berapa triliun di situ begitu. Bahkan ya untuk membiayai pembengkakan biaya proyek berpotensi membebani keuangan ya perseroan ya. Selain itu rupanya ya masih ada beban biaya yang penyelesaiannya masih belum jelas di situ katanya begitu ya. Ini dikutip dari Tempo begitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi begitu? Apa yang mesti disalahkan begitu kalau seperti ini begitu ya? Ya jangan-jangan bisa saja nanti mangkrak luarnya luar biasa begitu kan. Karena pada hakikatnya mangkraknya tidak ya kalau menurut saya pribadi, tapi perlu diingat bahwa ya karena ambisius sekali begitu kan, dan bahkan 2 bulan kereta cepat katanya gratis di situ begitu ya. Ya kapan mau kembali modalnya di situ begitu kan, berbicara tentang modal kan hal seperti itu begitu kan. Ya, maka dari berita yang beredar hari ini, baru untung itu adalah 50 tahun sampai 80 tahun. Baru untung katanya sih ya. Katanya baru untung di situ begitu ya. Itu pun kalau laku, karena jangka pendek, jangkanya itu Jakarta Bandung. Saya rasa kalau Jakarta Surabaya begitu ya, Jakarta Surabaya menghabiskan dana segitu, oke lah, tidak menjadi masalah begitu kan. Karena pada hakikatnya yang kemudian banyak yang menjadi kota-kota besar itu peminatnya kereta cepat itu ya kota-kota besar antara Jakarta dan Surabaya di situ begitu kan, menempuh perjalanan berapa jam di situ begitu. Inilah yang seharusnya, apalagi ada perawatan besar di situ begitu ya. Wah, ini banyak yang mengatakan bahwa proyek ambisius dan kacau begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.